maka semua punya peluang untuk bisa tampil. Setelah materi Abi sampaikan, rekaman boleh dipinjam. Saya kasih 2 jam 3 jam live saya di webinar dan e-books yang Anda bisa pahamin untuk bisa peak perform besok. Paham ya? Baik, sebelum saya mulai Anda boleh scanning dulu. Paham ya? Scanning dulu. Nanti saya buka, saya kasih waktu 3 menit untuk lihat scanning sebelum saya bahas bedah pembahasannya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, Mas, duduk yang nyaman ya, duduk yang nyaman. Saya akan kejar mudah-mudahan tidak lebih dari 4 jam ya. Jadi gak usah mendelik. Tenang itu loh. Kalau aku ngomong kayak begini langsung enggak 5 jam sekali bingung. Ya. Yuk, bukan. Loh, slide utama. Slide utama. Slide utama, Ya. Ya, terus. Yes. 3 menit teman-teman, silakan scanning. Awas ya, tak takoi gak ngerti, awas nanti. Segini banyak, mesti ada yang luput nanti. Perhatikan, ujung kanan kiri tengah, tanda panah, perhatikan. Saya di mana-mana scanning gini aja gak iso. Kurang gede? Gede Mas. Terus pokoknya permintaannya apapun mereka kasihkan. Gini cara scanning itu. Sudah begini, besarkan atasnya. Besarkan atasnya. Gede no. Loh, kok ke atas? Besarkan. Besarin. Nah, ke atas lagi dikit, ke atas lagi dikit. Loh. Wes ya, dah. Turunkan pelan-pelan sampai sempurna, naik lagi ke atas, turun lagi ke atas. Loh, gak usah digeser, ke atas saja. Nah, wes, tuh perhatikan dulu. Kalau teman-teman mau bergerak nanti. Ya, perhatikan. Cukup? Ya, pelan-pelan naik atas. Terus. Oke, cekrek. Yuk, kameranya. Kamera matanya diperhatikan. Oke, turun lagi. Cekrek. Naik lagi. Bro, naik lagi, bro. Ya, cekrek. Cukup? Kalau lihat koyok yoyo, takut gak ngerti. Diperhatikan. Nah, naik lagi. Ya, cukup ya. Close. Yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan teman-teman ya, jangan sampai Anda skip sedikit pun. Ya, mari maju ke depan lagi. Ya. Itu tadi Anda melihat 9 pilar bisnis. Itu ada framework. Ya. Bagaimana kita melihat helikopter view bisnis kita. Ngerti? Itu yang dipakai Starbucks sama McD dan perusahaan-perusahaan besar lainnya sampai mereka bisa survive seperti ini. Paham ya? Nah, kita berharap dengan ilmu itu bisa kita pakai di lembaga kita. Ya. Dan kita pun akan juga ngikut mendunia ya. Saya pakai 3 spidol, perhatikan teman-teman. Ini untuk menggambar kerangkanya, ini untuk bicara kontennya, isinya, dan ini bicara tentang strategiknya. Paham? Ini dicarikan Mas Ian ya. Baik, perhatikan teman-teman. Kita bahas apa? 9 kok 9 nagang kok ya, apa sih?
Karena ada 9 pilar leadership loh. Nanti kalau kita di batch selanjutnya, nanti kalau kita lanjut di kelas leadership, ada namanya 9 pilar leadership. Sekarang kita bicara 9 pilar. Paham ya? Oke, yuk. Perhatikan teman-teman semuanya. Ya. Perhatikan. Betul begini tadi? Ada 3 blok penting yang Anda perhatikan. Ya, di atas, di tengah, sama di. Oke ya. Masih ingat yang di atas apa? Create. Yo opo caranya golek duit? Gimana caranya cari uang? Duit. Ayo, duit. Kalau Anda foto, terus Ozi ngomong 1, 2, 3, duit. Nah itu gaya yang paling bagus. Gak percaya, sini, lari, cepet. Kamu di sini, kamu hitung 1, 2, 3, begitu 3 mereka ngomong duit, tapi itnya yang difoto yang deh. Ayo, hitungan. 1, 2, 3, duit. Keren gak? Tuh kan? Iya makanya. Kayak gitu. Tapi jangan dunya, duit. Yes, sip. Create money. Bahkan ini bisa kita ganti menjadi create ton of money. Bisa cari. Oh iya. Tapi ingat teman-teman, yang berorientasi kepada apa? Great profit. Kenapa kita bicara profit? Karena banyak perusahaan yang dapat uang banyak tapi gak ono profitnya. Ada uangnya itu hanya print out ya. Berapa keuntungan, berapa pendapatan kita bulan ini? Alhamdulillah Pak, 1,3 miliar. Alhamdulillah. Hei, itu kok di belakang sih? Kesini loh. Loh, itu loh, mama 3 itu loh. Kesini. Orang keuangan malah di belakang loh. Ngomong duit kok. Kita ngomong apa? Duit. Said, ngomong apa? Sepusing-pusingmu kalau ngomong itu, kamu kayak keren ya. Arif, kamu. Pokoknya kalau uang hanya diucapkan sama Ari yang tidak bergairah. Ya, lihat berapa keuntungannya, berapa pendapatan kita? 1,3. Alhamdulillah. Anu Pak, tapi yang 900 masih piutang. Loh, kok masih piutang? Iya, belum tertagih. Terus yang 150 juta kemana? Ini. Yang ini ke sini. Loh, jadi tidak ada uang kita. Iya Pak. Itu pun masih harus ditambah, disiapkan uang 300 cash untuk gajian karyawan hari ini. Apa enggak pusing teman-teman? Ya. Jadi laporan itu ternyata tidak ada uangnya. Oleh karena itu nanti kalau kita cari uang, maka kita akan fokus untuk mendapatkan udah. Kalau sudah ngantuk antara duit, profit, pipit, foto, ya, fokus, ya, sampai tak deketkan gini supaya fokus, ngerti ya? Terus tengahnya apa penyambungnya? Ya, itu yang paling kritikal nanti. Terus di bawahnya apa? Great life, yang berujung kepada I see happiness. Ya, lihat teman-teman. Di sini sebenarnya sudah tergambar bahwa tatkala kita membangun bisnis, tatkala kita membangun sekolah, itu pada hakikatnya sama seperti kita membangun kehidupan. Ya. Jadi, esensinya harus ditangkap. Membangun sekolah itu sama dengan membangun kehidupan. Mengelola sekolah itu sama saja dengan memberikan harapan hidup kepada banyak orang. Paham? Kita belum masuk, hanya sekilas lihat trailernya aja udah kelihatan. Oh begitu. Oke? Paham ya? Nah, nanti sebelum kita bahas lebih jauh, nanti saya akan framing dulu. Framing, saya kasih figura dulu supaya para leader paham. Tetapi sebelum saya jauh bicara tentang hal ini, teman-teman, saya mundur ke belakang dulu.
Saya ingin menyampaikan pesan penting kepada siapa ownernya Wardah? Nah, Nur Hayati. Ya. Beliau memberikan pesan kepada perempuan-perempuan Indonesia dan Khadijah Indonesia. Jika kamu mengambil dua keputusan penting, apakah kamu mau menjadi profesional berarti bekerja? Ya. Ataukah kamu menjadi pengusaha berarti bisnis sendiri? Maka pastikan kamu mendapatkan dua hal penting ini. Ya, jika tidak mendapatkan dua hal ini, rumah dan daster itu adalah jalan terbaik buat kamu menuju ke surga. Karena perempuan sudah membuat pertaruhan penting. Dia meninggalkan anaknya, dia meninggalkan suaminya, ya. Padahal secara fikul ahkam tidak ada kewajiban Anda cari uang. Betul. Nah, tetapi kalau Anda sebagai perempuan, ya, mengambil jalan profesional, menjadi guru pendidik, terus Anda mendapatkan dua hal, oh, Anda wajib didukung setinggi-tingginya karirnya. Supaya apa? Akan ada banyak perempuan-perempuan hebat yang punya uang banyak, yang dia bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang tertinggi, ya, yang dia bisa mencarikan susu terbaik buat anaknya, ya. Minimal gak ngerepoti bojone, ya. Betul. Kalau itu mendapatkan. Oleh karena itu, jawab dua pertanyaan ini teman-teman semuanya. Dan ingat, ini hanya pertanyaan untuk perempuan. Kalau yang laki jawab, daster XL sudah saya siapkan itu. Ngerti, ya? Dua yang Anda perlu dapatkan kalau Anda sudah mengambil keputusan penting itu. Paham? Dita, apa yang didapatkan? Apa nomor satu? Semua jawaban yang kamu maksud itu benar adanya, itu saya kumpulkan di sini. Paham? Ya. Yang tidak saya maksud jawaban saya kumpulkan di sini. Ya. Ini, nah, ini kalau jumlahnya panjang, jawabannya ya begini. Dan sekarang di posisi ini sekarang. Eti apa? Apa materi maksudnya? Harta. Loh, harta. Bisa lebih jelas lagi? Ngomong gitu loh, terselamatkan kamu. Apa? Betul. Iin. Hah? Skill. Loh, hilang. Sisil. Apa? Apa? Oh, bingung di tengah. Siapa lagi? Neneng. Pahala. Mau telekonferensi ke siapa? Kelas. Bu sama Bulan. Jabatan. Sarah. Pekerjaan. Arifah. Kebebasan. Aul. Manfaat buat orang banyak. Rus. Kesempatan. Berapa laki-laki yang kamu gini kan? Hilda. Bukan sih. Kebahagiaan. Coba kamu. Jenengmu sopo? Mana namamu? Dibuang kemana? Cantelanmu mana? Anis, apa Anis? Iku mana? Diulang mana? Lia. Ya Allah, ya Allah.
Ya apa sih rek? Wis mulya dasteran kono. Sampai habis ya. Keyakinan. Coba ini siapa? Dia, Lina. Tenang, belum kok. Irus. belum masih di sini. Ilmu. Ini mukanya lebar enak ini. Ajeng. Hah? Loh, nah iku wis iku lho. Apa? Aduh, jelas iku. Loh kok gini? Kok gini loh, kok gini? Bismillah bener ya Allah. Bismillah. Terus ayo berdoa bersama, sopo ngerti bener. Belakangnya Dita siapa ya, Dit? Rica. Oh iya, Rica. Apa Ric? Hah? Ini loh, dungannya sampai nih loh, pengakuan. Ya Allah, gak ngerti Anda itu. Ya Allah. Anda tidak butuh ini kah? Oh iya waktu. Kenapa? Banyak orang yang punya duit tapi nggak punya. Banyak orang punya waktu tapi nggak punya. Saya hanya khawatir Anda itu sudah tidak punya uang, sehina-hina orang. Ngerti enggak? Sehina-hina orang. Udah nggak punya duit, nggak punya waktu lagi. Di 9 pilar teman-teman kita belajar bagaimana caranya kita itu menjadi orang yang punya duit dan punya kamu digeser-geser hilang tak tambah lur. Oh gini tapi tangannya ini gini tapi tangannya gini, makanya pas dikatain kok hilang. Yuk kita mulai ya. Perhatikan teman-teman, saya akan framing dulu teman-teman sebelum masuk kepada technical. Ini technical ya teman-teman. Kalau Abi ngomong seperti ini maksudnya apa? Tuh iya. Membacanya bagaimana seorang leader? Oke, Abi bantu. Siapa yang kenal dengan Pak Gito paling lama? Sebentar. Bisa enggak selain nama itu? Bisa enggak? Please dong, please. Bisa enggak? Siapa? Miss Dita. Bisa enggak 2 orang selain 2 orang? Oke, Pak Kondang, Pak Dita. 3 kata untuk seorang Gito. Hebat dan tangguh. Hebat, tangguh, Kuat. Pemberani. Kok podo lagi. Ya wis. Hebat, kuat, pemberani. Dita. Cerdas, berani, disiplin. Oke. Yang paling baru mengenal Pak Gito. Git. Oke, Git. Selama 3 bulan ini kamu kenal Pak Gito apa? 3 kata untuk beliau. Memiliki tekad. Tekad, Terus visioner, sama berani. Nggak ada yang ngomong banyak uang. Ketok gak ada duit, ketok gak ada duit Pak Gito itu. Nah, suruh nambahi, bukan saya. Oke, baik. 3 kata dari orang lama, 3 kata dari orang baru. Ayo kita ambil satu kesimpulan. Jadi Pak Gito itu orangnya ya? Kamu sudah kayak gini kok. Apa? Pemberani. Pemberani itu kalau kita wujudkan dengan customer itu apa sikapnya? Iya, kalau ono kaitannya dengan customer itu loh. Sifat pemberani itu apa?
Loh, bukan urusannya dengan pelanggan itu loh. Apa? Mencerminkan apa kalau berani itu? Mengenalkan produk. Maksudnya, pokoknya kalau berani itu maksudnya siapapun, mau satpam pun, pagi mau ke Cordova, Pak. Ini Cordova adalah lembaga pendidikan terbaik di dunia gitu. Gitu maksudnya. Nggak apa-apa, iya. Selalu setiap orang berani, entah itu gurunya kalau ada tamu, assalamualaikum Bu, ada yang bisa dibantu? Terima kasih hadir di Cordova itu ada sekolah pusat pendidikan dunia gini. Misalnya begitu, ya, sampai terkenal di mana-mana ya, sampai akhirnya dengar di telinga saya, sampai akhirnya aku kepengin ke sana, akhirnya aku datang ke salah satu Cordova. Begitu aku masuk, saya sudah tidak enak terkait dengan ada security di situ. Pokoknya kalau ketemu sekolah Cordova itu sudahlah gitu banget lah, gitu bingit lah. Terus pokoknya mereka tuh respect, akan memperkenalkan produknya, akan menjelaskan gitu ya. Saya sampai kok nggak ada respon ya. Akhirnya saya sampai balik lagi, bahkan saya lihat tulisan loh Cordova. Bahkan saya telepon teman saya, bro, bener ini sekolahnya. Saya video call, bener, masuk keren itu satpamnya, guru-gurunya, wes pokoknya care, ya. Tapi aku begitu masuk, loh, kok tidak seperti yang saya dengar, gitu loh. Ngerti maksudnya? Ada apa itu? Ada apa sesungguhnya di lembaga ini? Ngerti yang saya maksud? Ngerti saya maksud? Apa? Gitu. Ada apa? Kok seperti orang yang diceritakan itu kok tidak nampak yang saya rasakan? Sesuai dengan kenyataan. Loh iya, apa itu maksudnya? Menggambarkan apa kamu? Menggambarkan apa? Visi owner belum turun. Wah, lihat Wawan. Visi misi owner belum turun. Lihat, begitukah leader menilai? Perhatikan. Syahid, gimana caranya makan daging gajah? Disembelih dulu gajahnya. Dimasak baru dimakan. Diapakan dulu? Disembelih dulu gajahnya. Yes, kamu yang disembelih. Gajahnya siapa disembelih? Baik, perhatikan. Teman-teman, saya bicara tentang design thinking, ya. Banyak leader, banyak pimpinan yang ngomong tidak pernah utuh dia berpikirnya. Selalu di part-part tertentu. Wawan, kenapa kondisi tadi? Pasti tuh visi misinya tidak diturunkan. Iya, itu jawaban di sini nggak teman-teman? Betul nggak? Lihat jawaban Syahid. Gimana caranya makan gajah? Sembelih dulu. Loh, ya apa sih? Gimana caranya makan gajah? Pastikan ada gajahnya. Pikirkan cara membunuhnya. Nah, potong-potong masakan, kare, gulai, cara makannya boleh ya. Ngerti nggak? Itu yang dibilang dengan namanya berpikir utuh. Paham? Paham? Banyak leader yang berpikirnya di part-part tertentu. Kayak dia sembelih. Loh, apa yang disembelih? Gajahnya nggak ada. Iya. Iya. Terus Anda bilang apa tadi? Visi misi belum turun. Pertanyaannya, emang punya? Ada. Loh. Kok ada? Emang selalu lembaga itu ada? Ngerti nggak yang saya maksud itu? Bahwa seorang leader itu perlu punya design thinking yang utuh. Ngerti? Jadi kalau lihat kejadian seperti itu, maka pertanyaan kalian yang ditanyakan apa? Yang dikonfirm. Supaya kita lebih bijak jadi leader. Begitu lihat kejadian seperti itu, apa yang ditanyakan pertama kalinya? Sama tadi waktu nanya ini, ada nggak gajahnya? Berarti kan punya nggak sih? Betul nggak? Jangan-jangan dia nggak punya loh. Ngerti nggak maksudnya? Punya nggak sih dia? Oh nggak punya. Oh berarti kalau nggak punya, ya didesain, dibuat, dipakai, diturunkan, dimonef kan gitu. Gitu Wawan? Iya. Dia punya, tapi jangan-jangan belum dipakai dia. Ngerti? Orang itu teman-teman, khususnya leader itu sangat mudah mengadjustment gitu. Ini mesti gitu. Kita perlu lebih bijak untuk melihat itu. Jadi kalau lihat kejadian-kejadian kayak gitu, belum tentu juga dikerjakan.